Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Berdani dengan NPM 2420103060 K1 Manajemen. Di sini di kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang gaya kepemimpinan yang cocok untuk masa depan dengan metode wawancara. Kebetulan di kesempatan sebelumnya saya dan rekan-rekan saya kelompok 9 diberi kesempatan untuk tanya jawab langsung atau wawancara dengan salah satu anggota DPRD Komisi B di Kota Magelang ini, Bapak Kevin Mahesa. Nah, di prosesi wawancara tersebut kami memberi beberapa pertanyaan terkait gaya kepemimpinan. Beberapa pertanyaan yang kami lontarkan, salah satunya ialah tentang apa sih atau bagaimana gaya kepemimpinan yang Bapak Kevin Mahesa terapkan saat menjabat menjadi anggota DPRD Kota Magelang itu. Nah, di sana beliau menjawab tentang beliau menerapkan gaya kepemimpinan yang fleksibel. Nah, jawaban tersebut menurut saya sangat setuju dengan jawaban tersebut. Mengapa? Karena menurut saya di era sekarang atau mungkin juga bisa di era yang akan mendatang, gaya kepemimpinan yang hanya mematok satu gaya itu tidaklah efektif. Karena apa? Karena para anggota di suatu organisasi itu memiliki daya tangkap akan tugas atau akan tanggung jawabnya itu berbeda-beda. Ada yang suka diberi tanggung jawab secara penuh, ada juga yang lebih maksimal ketika dilakukan adanya suatu diskusi atau gaya kepemimpinan demokratis, dan ada juga yang malah suka ketika pemimpin itu bersifat otoriter atau pemimpin itu sudah mengeplotkan tugas-tugasnya para anggota. Nah, kalau menurut saya sangat setuju dengan Bapak Kevin Mahesa. Saya juga lebih prefer ke gaya kepemimpinan yang fleksibel, jadi tidak mematok satu gaya kepemimpinan. Karena apa? Kebetulan saat ini saya diberi kesempatan untuk memimpin suatu forum di salah satu UKM yang ada di Universitas Tidar ini. Di situ saya awalnya saya menerapkan gaya kepemimpinan yang otoriter. Karena menurut saya gaya kepemimpinan otoriter itu lebih efektif dan progres yang akan dilaksanakan itu cenderung tidak fluktuatif atau tidak cenderung fluktuatif. Dan saya sadar bahwa gaya kepemimpinan yang mematok satu gaya itu kurang efektif karena beberapa anggota itu merasakan ada yang cocok dan ada yang kurang cocok dengan gaya tersebut. Jadi di situ saya memutuskan untuk di sini saya tidak membeda-bedakan antara satu anggota dengan anggota lainnya, namun saya melihat potensi-potensi yang ada pada anggota-anggota saya itu ketika ia diberi gaya kepemimpinan apa. Semisal si A ini cenderung lebih cocok dengan gaya otoriter, atau si B yang cocok dengan gaya kepemimpinan demokratis. Maka dari itu menurut saya pemimpin masa depan ialah pemimpin yang bisa dan mengerti bagaimana kolega-koleganya ini maksimal, bagaimana kolega-kolega ini bisa menangkap
tanggung jawab secara penuh, bagaimana ya selain memikirkan gaya apa yang harus kita bawakan sebagai pemimpin, kita harus memikirkan juga bagaimana para anggota kita ini bisa mengeluarkan potensinya secara maksimal. Menurut saya seperti itu. Dan juga pemimpin masa depan itu harus memiliki kepercayaan diri yang cukup, rasa tanggung jawab, yaitu mungkin dasar-dasar pemimpin yang ada ya, seperti tanggung jawab, pengambilan keputusan itu harus juga harus dipikirkan secara baik-baik. Karena ketika kepala atau ketika pemimpin itu merasa ragu, maka anggota yang ada akan menirukan gaya atau habit yang pemimpin itu berikan. Sekian ulasan saya tentang kepemimpinan masa depan ini. Salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.